Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Amalia Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik untuk analis regresi dan korelasi. Kita mulai aja dari regresi atau pengaruh. Pengaruh itu sebetulnya ada dua, ada pengaruh positif dan negatif. Kemudian di sini saya udah ilustrasikan ada dua gambar. Ini adalah contoh pengaruh yang positif. Di sini Anda pasti sudah bisa memahami maksudnya ya. Kemudian kalau misalkan persamaannya itu di sini Y sama dengan A ditambah BX, kemudian dicontohkan Y sama dengan 1,5 ditambah 0,234X. Anda lihat di sini koefisien X-nya di sini adalah positif. Nah, karena positif itu di sini berarti ini pengaruhnya adalah pengaruh positif. Ya, di sini saya ilustrasikan ada ketika seorang laki-laki dia suka dengan seorang perempuan, dia akhirnya akan menjadi rajin belajar dan akhirnya KHS-nya nilainya wow, luar biasa. Nah, sekarang kalau yang pengaruh negatif ya. Pengaruh negatif di sini kalau diilustrasikan Anda bisa lihat ya. Ketika ada perasaan justru malah terlalu banyak pikiran dan tidak bisa belajar, tidak bisa konsen dan akhirnya di sini nilainya jatuh sehingga di sini dikatakan pengaruhnya adalah pengaruh negatif. Sekarang kalau dilihat dari persamaan, sekarang di sini kita lihat persamaannya Y sama dengan 1,5 dikurangi 0,234X. Di sini Anda lihat koefisiennya X-nya di sini adalah negatif ya. Jadi melihat pengaruh positif atau negatif kalau dari persamaan itu dilihat dari koefisien X-nya atau nilai depan X-nya. Apakah itu positif ataukah negatif. Jelas ya. Kemudian untuk rumusnya ini ya, nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian untuk korelasi itu adalah hubungan. Kemudian di sini rumus seperti ini. Sekarang saya nilai korelasi sendiri itu adalah dari 0 sampai dengan 1. Dan di sini kalau misalkan saya gambarkan dalam bentuk ilustrasi, kalau R-nya dia akan semakin mendekati ke 0, itu artinya hubungannya semakin lemah. Nah, di sini saya gambarkan dua laki-laki dengan dia berjarak sangat jauh sekali. Nah, dia di sini mendekati ke 0. Ketika setengah, nah, Anda ingat gambarnya seperti ini. Jadi cukup berteman aja. Nah, di situ setengah. Tidak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh. Kemudian kalau semakin kuat dia mendekati semakin ke 1, dia hubungannya sudah kuat. Dia sudah dekat, sangat dekat sekali. Dan di sini contohnya kalau yang mendekati ke 1 itu R-nya 0,907. Jadi pada intinya Anda cukup lihat nilai besaran R-nya. Kalau R-nya itu kurang dari 0,5 maka dia R-nya dikatakan lemah atau mendekati ke 0. Tapi kalau lebih dari 0,5 dia mendekati ke 1 sehingga hubungannya itu kuat. Seperti itu. Kemudian ini untuk rumusnya. Rumusnya sebetulnya tidak hanya satu ya, R itu ada beberapa rumus. Anda bisa menggunakan rumus ini dan juga Anda bisa menggunakan rumus yang di belakang. Kemudian kita masuk ke analis regresi. Pada analis regresi itu dikenal ada dua variabel. Ada variabel bebas dan ada variabel tak bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian kalau variabel tak bebas itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik kartesius, variabel bebas itu adalah dia adanya di sumbu X. Kalau variabel tak bebas dia adanya di sumbu Y. Kemudian untuk variabel tak bebas itu kalau dalam suatu penelitian itu adalah suatu respon yang diukur akibat perlakuan adanya variabel bebas. Contohnya kalau misalnya antara umur dan tinggi tanaman. Dengan adanya perubahan umur maka akan berdampak pada perubahan tinggi tanaman. Kemudian biaya promosi itu juga akan berpengaruh pada besarnya volume penjualan. Kemudian naik atau turunnya harga itu juga akan mempengaruhi jumlah permintaan ataupun jumlah penawaran. Nah, di situ misalnya harganya itu X dan jumlah permintaan atau penawaran itu Y, sama seperti ini. Oke ya, kemudian
Untuk variabel bebas dan tak bebas itu kalau digambarkan di sini saya ada satu contoh berat badan dan umur. Di sini berat badan di data seperti ini, kemudian umur seperti ini. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, dia akan bentuk suatu titik-titik yang tidak beraturan sebetulnya. Dia tidak membentuk garis lurus, juga tidak membentuk garis yang jelas seperti kurva, parabol atau gimana. Jadi dia bentuknya sebetulnya adalah acak. Kemudian sekarang, nah regresi linear itu terus sekarang buat apa? Regresi linear itu sebetulnya dia itu meramalkan nilai-nilai yang tadi sudah diberikan itu. Tadi kan diketahui ada dua nilai. Nilai di sini tuh yang ini berat badannya itu adalah Y-nya atau variabel terikatnya, kemudian umur itu adalah variabel bebasnya. Nah, di sini regresi itu sebetulnya untuk apa tujuannya? Untuk meramalkan, persama regresi itu untuk meramalkan nilai. Kalau diketahui suatu variabel bebas, maka variabel tak bebasnya itu akan berapa nilainya. Kalau umurnya dengan data-data yang sudah diberikan barusan, kemudian dengan umur sekian, 60 atau 65, nanti berat badannya akan menjadi berapa dengan data-data awal yang sudah ada. Jadi kita mengamati dulu beberapa data untuk beberapa tahun, kemudian nanti kita bisa prediksikan untuk tahun-tahun mendatang. Jadi hampir agak mirip dengan ketika kita belajar time series atau data berkala. Kemudian kita kenal juga ada garis regresi. Garis regresi atau garis linear itu adalah dia menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas, variabel X dan variabel Y. Jadi kalau tadi titik-titiknya itu kan nggak beraturan. Nah dari titik-titik yang tidak beraturan itu kemudian kita buat garis taksiran. Itu disebut sebagai garis regresi untuk mewakili pola sebaran data. Jadi datanya yang tadi itu tidak teratur tadi, kemudian kita dekati dengan menggunakan sebuah garis. Nah, kita akan prediksikannya dengan garis ini karena dianggap bahwa data-data ini sangat mendekati ke garis ini. Gitu. Kemudian sekarang untuk melihat hubungan linear antara dua variabel atau lebih itu kita nanti akan menggunakannya adalah persamaan. Persamaannya apa? Y sama dengan A ditambah dengan BX. A-nya itu apa? A-nya adalah konstanta dan B-nya itu adalah koefisien regresi. Nanti kita melihatnya dari koefisien regresi ini. Kemudian untuk persamaan regresi mencarinya bagaimana? Nah, mencarinya seperti ini ya. Persamaan regresi sendiri itu kan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, A-nya bagaimana mencarinya? A-nya itu sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Bedanya sigma itu maksudnya jumlahan ya. Kemudian kalau sigma Y berarti jumlahan Y, sigma X kuadrat berarti jumlahan X kuadrat. Jadi X kuadratnya dulu dihitung dulu semuanya. X1 kuadrat, X2 kuadrat sampai dengan terakhir Xn dikuadratkan baru dijumlah. Kemudian kalau sigma X artinya jumlahan X, sigma XY artinya X kali Y, kemudian satu per satu dikalikan setiap baris, baru terakhir dijumlah. Kemudian kalau sigma X kuadrat ini juga sama dengan atas ya. Nah bedanya kalau sigma X dikuadratkan itu X-nya dijumlah dulu semuanya baru dikuadratkan. Kemudian untuk menghitung B-nya itu N kali sigma XY seperti barusan ya saya jelaskan. Dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi ini berbeda. Kalau yang ini saya tekankan lagi, ini X-nya dikuadratkan terlebih dahulu. X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 dikuadratkan sampai terakhir baru dijumlah. Tapi kalau ini X-nya X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya baru terakhir dia dikuadratkan. Kemudian A-nya itu sama dengan apa? A-nya adalah Y dikurangi B kalikan X. Ini bisa juga menghitung A-nya seperti ini atau menghitung A-nya itu dari sini juga bisa.
Kemudian Y bar itu, ini ada garisnya, bacanya bar ya. Y bar itu maksudnya adalah rata-rata Y. Kemudian X bar ini juga rata-rata X. Sekarang kita masuk ke contohnya untuk lebih mudah memahami. Ini ada contoh data biaya promosi diwakili X, kemudian data data volume penjualan diwakili Y. Kemudian datanya jumlahnya ada 5, sehingga N-nya sama dengan 5. Kemudian setelah itu kita hitung dulu. Yang harus Anda hitung kalau mau menghitung regresi itu adalah selain XY, Anda harus menghitung dulu X kuadrat, kemudian Y kuadrat, dan X kali Y. Setelah itu, setelah semuanya dihitung, baru Anda jumlahkan. Nah, kalau ini namanya sigma X atau jumlahan X, ini sigma Y atau jumlahan Y. Kalau ini sigma X kuadrat atau jumlahan X kuadrat, ini jumlahan Y kuadrat, dan ini jumlahan X kali Y. Kemudian sekarang kita masuk ke perhitungannya. Y, kita akan mau mencari persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Dengan N-nya sudah diketahui 5. Kita masukkan ke rumusnya, kita hitung dulu nilai B-nya. Nilai B itu kan rumusnya N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini I-nya dari 1 sampai dengan N ya. Maksudnya ini kalau Anda gak bingung, Anda abaikan aja I sama dengan 1 dan N ini. Anda lihat cukup yang di tengah aja. Jadi sama persis seperti rumus yang barusan saya berikan. Sigma XY artinya jumlahan XY. Melihatnya dari mana? Dari sini. Nah, ini sigma XY. Kemudian sigma X aja dan sigma Y saja kita lihatnya adalah dari sini. Ini sigma X, ini sigma Y. Kemudian dibagi N kali N-nya kan 5 dikali sigma X kuadrat. Kalau ini kita lihatnya dari ini. Jumlahan X kuadrat ini 158. Nah ini 158 dikurangi. Nah sekarang sigma X dikuadratkan. Berarti kita lihatnya sigma X-nya itu berapa? 26, baru dia dikuadratkan. 26 dikuadratkan. Nah sekarang kalau Anda sudah ketemu perhitungan seperti ini, harus didahulukan yang mana? Yang harus didahulukan itu adalah yang perkaliannya. Ini perkaliannya Anda dahulukan dulu, setelah itu baru dikurangi. Sama juga yang bawah, ini kuadratnya harus didahulukan dulu, kalikannya didahulukan dulu, baru dia bisa dikurangi. Kemudian kalau sudah ketemunya adalah 1,053. Kalau sudah ketemu 1,053 ini, Anda sebetulnya bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, Anda bisa menggunakan rumus yang ini, tapi karena terlalu panjang, Anda boleh juga menggunakan yang bawah. Kalau dalam soal yang ini, saya menggunakannya adalah yang bawah. A sama dengan Y bar atau Y rata-rata dikurangi B kali X bar atau X rata-rata. Kalau menggunakan yang atas, nanti perhitungannya dengan menggunakan rumus ini. Di sini saya gunakannya yang bawah. Karena menggunakan yang bawah, Y bar itu kan berarti artinya adalah rata-rata Y. Anda masih ingat ya rata-rata? Rata-rata itu bagaimana menghitungnya? Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlahan karena kita menghitung rata-rata Y, maka kita jumlah dulu nilai Y-nya. Baru dibagi banyaknya data. Jumlah Y-nya di sini adalah 40 dibagi banyaknya data adalah 5. Jadi 40 dibagi 5. Dikurangi B. B-nya adalah 1,053 ya. Sudah ketemu barusan. Kemudian dikalikan X bar. X bar itu artinya adalah rata-rata X. Rata-rata X maksudnya Anda pasti masih ingat ya. Kita ingat lagi. Rata-rata, kita hitung rata-rata itu kan seperti tadi. Kita menghitung banyaknya data dibagi jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data maksudnya kita hitung dulu jumlahan nilai X-nya. Sama seperti barusan. Kita hitung jumlahan nilai X-nya adalah 26 dibagi banyaknya data atau N-nya adalah 5. 26 dibagi 5. Ketemunya 5,2. Maka di sini kita hitung 8 dikurangi ini yang dikalikan, hitung lebih dulu ya. Hasilnya seperti ini, 5,473. Sekarang 8 dikurangi 5,473 hasilnya
2,53. Ini kalau kita bulatkan segini. Berarti sekarang kita sudah ketemu nilai A dan nilai B-nya. Berarti Y-nya sama dengan A-nya 2,53 ditambah B-nya adalah 1,053X. Jadi kalau Anda lihat di sini pengaruhnya positif atau negatif? Nah, positif ya. Oke. Jadi dengan banyak biaya iklan itu dia akan mempengaruhi volume penjualan dan pengaruhnya adalah positif. Jadi makin besar biaya iklan akan makin besar juga volume penjualannya. Maknanya seperti itu. Sekarang kalau ditanya lagi, kalau biaya promosinya sekarang 10 juta, kira-kira nanti jumlah atau volume penjualannya akan jadi berapa? Sekarang kita menggunakan persamaan regresinya, Y sama dengan 2,53 ditambah 1,053X. X-nya Anda ganti dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 13,06. Ini dalam ratusan juta kue. Sekarang kita masuk ke materi korelasi. Korelasi itu adalah kita melihat tingkat keeratan atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Sudah tidak lagi dua orang lagi ya, sekarang kita masuk ke dua variabel. Kemudian nilai R itu di sini kalau dia semakin mendekati ke 1 atau ke min 1, maka di situ relasinya itu dikatakan korelasinya itu korelasi linear yang kuat. Kalau persis 1, maka dia dikatakan sempurna. Kemudian kalau R-nya itu 0, maka dia tidak memiliki korelasi linear. Kemudian ini contohnya korelasi yang positif ya. Jadi semakin banyak nilai X-nya, nilai Y-nya juga akan semakin besar. Seperti semakin banyak biaya iklan, volume penjualan juga akan semakin meningkat. Kemudian kalau contoh yang hubungan negatif, itu kalau X-nya semakin banyak, justru Y-nya akan semakin menurun. Ini contohnya kalau harga dengan jumlah barang yang diminta. Harganya tambah, maka akan berpengaruh nilai barang yang diminta itu, jumlah barang yang diminta akan turun. Nah, kemudian ini kalau yang tidak punya hubungan atau hubungannya lemah. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Sekarang kita mencari hubungannya. Itu menggunakan apa? Menggunakan korelasi ya. Di sini B rumusnya R. Jadi korelasi itu disimbolkan R. Itu sama dengan B kali akar JXX dibagi JYY. Kemudian JXX itu apa? Sigma X kuadrat dikurangi Sigma X dikuadratkan dibagi N. Ini mencarinya mirip dengan yang tadi sih. Sigma X kuadrat ya artinya X-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah. Kalau Sigma X baru dikuadratkan, X-nya dijumlah dulu baru dikuadratkan. Demikian juga dengan Y. Kemudian kalau R itu ini dikatakan koefisien korelasi. Kemudian derajat hubungannya ya. Kemudian kalau R kuadrat itu namanya nanti adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah sumbangan besarnya variabel, besarnya sumbangan variabel bebas, salah tik, variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian kita masuk ke maksudnya pengertian dari koefisien determinasi itu bagaimana. Kita mulai dulu dari X itu dikatakan pengaruh Y. Kalau nilai X-nya itu berubah, maka juga akan mempengaruhi perubahan nilai Y-nya. Kemudian tetapi naik turunnya Y itu kan sedemikian rupa itu kan bervariasi. Tidak hanya disebabkan oleh X sama seperti volume penjualan, tidak hanya disebabkan oleh biaya iklan. Bisa juga dengan disebabkan oleh keramahan penjual, harga barang produk. Kemudian mungkin ada fasilitas tambahan di situ atau apa. Nah, tetapi juga masih banyak faktor-faktor yang lain di situ selain faktor X itu. Nah, sekarang kita mau mengetahui terus besarnya sumbangannya itu berapa sih dari biaya iklan terhadap volume penjualan itu.
naik turunnya itu dia besarnya kontribusi itu berapa gitu, besar enggak, atau dia justru sebetulnya kecil, justru sumbangan-sumbangan faktor yang lain yang lebih penting. Nah, kalau sumbangannya kecil kan berarti mungkin dia bisa abaikan. Kalau sumbangannya besar berarti kan dia harus utamakan itu. Nah, di sini salah satu fungsinya kita melihat koefisien determinasi. Nah, di sini koefisien determinasi itu disimbolkan dengan R kuadrat. Jadi, R-nya itu adalah yang korelasi barusan baru dikuadratkan. Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya ini hubungan antara biaya iklan dan tingkat penjualan dari sebuah koperasi. Yang ditanyakan pertama, tentukan persamaan regresi. Yang kedua, besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Kalau menghitung koefisien korelasi, menghitung persamaan regresi saya rasa tidak saya bahas lagi ya. Ini sama seperti tadi persis ya. Rumusnya, caranya sama persis seperti yang tadi. Jadi kalau di sini N kali sigma XY, ini di sini tinggal sigma XY-nya ini dimasukkan. Kemudian dikurangi sigma X kali sigma Y, berarti sigma X-nya 260, sigma Y-nya 234. Kemudian dibagi N kali sigma X kuadrat, berarti N-nya 5, sigma X kuadratnya di sini 13.530 dikurangi sigma X dikuadratkan, 260 dikuadratkan. Sama seperti tadi, Anda hitung dulu perkaliannya, baru dihitung dulu pengurangannya. Hasilnya 2,7. Kemudian sekarang kita menghitung A-nya itu di sini sama seperti contoh yang pertama, menggunakan Y bar atau rata-rata Y dikurangi B kali X bar atau rata-rata X. Menghitung Y bar tinggal jumlah nilai Y dibagi dengan N. Jumlah nilai Y itu berarti kan 234 dibagi dengan N-nya adalah 5. Ini bisa Anda bagi dulu, 234 bagi 5. Hasilnya berapa? Dikurangi B kali X bar. B-nya itu di sini 2,7. X barnya, rata-rata X-nya itu menghitungnya adalah dari 260 dibagi banyaknya data. Kalau tadi sigma Y-nya 234 dibagi banyaknya data. Kalau sigma X-nya adalah 260 dibagi banyaknya data adalah 5. Jadi ini bisa dihitung sendiri-sendiri 260 bagi 5, atau boleh juga Anda baginya langsung seperti ini. 234 dikurangi 2,7 kali 260 baru dibagi 5. Boleh. Atau satu per satu, 234 bagi 5 dulu. Dikurangi 2,7 kalikan 260-nya dibagi 5 dulu. Juga boleh. Ya. Yang penting kalau perkalian di sini Anda dahulukan dulu, baru pengurangannya. Kalau Anda menggunakan teknik ini, maka perkalian dulu dihitung, kemudian pengurangannya dihitung, baru terakhir pembagian. Nah, kalau sudah, sekarang kita berarti bisa masuk ke persamaannya. Y sama dengan min 93,6 ditambah dengan 2,7X. Sehingga di sini pengaruhnya tetap positif ya, dilihat dari koefisien X-nya. Kemudian sekarang kita menentukan koefisien korelasinya. Koefisien korelasi itu kan rumusnya seperti ini. Sehingga Anda tinggal memasukkan aja. B-nya itu kan sudah diketahui barusan 2,7. Kemudian sigma X kuadratnya itu kan ini 13.530 dari mana? Dari ini otomatis. Kemudian dikurangi sigma X baru dikuadratkan. Sigma X-nya di sini 260 tadi sudah kita ketahui, dikuadratkan dibagi dengan N-nya 5. Dibagi sigma Y kuadrat, berarti Y-nya dikuadratkan baru dijumlah, ini hasilnya 11.078. Dikurangi sigma Y-nya di sini 234 dari mana? Dari penjumlahan ini. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data adalah N-nya 5. Sehingga hasilnya ini berapa, yang atas berapa? Baru diakarkan. Ya, Anda 10 dibagi 127 dulu berapa? Kemudian Anda pencet akar dari nilai ini. Setelah itu, setelah diakar baru kalikan 2,7. Hasilnya 0,76. Ini adalah koefisien korelasi atau R-nya. Kemudian koefisien determinasi atau R kuadratnya tinggal 0,76 dikuadratkan, hasilnya 0,58.
Anda kalikan 100%, hasilnya adalah 58%. Dengan demikian, berarti sekarang kita bisa simpulkan bahwa kontribusi biaya periklanan terhadap tingkat penjualan itu besarnya 58% dan sisanya dipengaruhi faktor lain. Berarti itu cukup bisa dikatakan berpengaruh walaupun tidak lebih dari tidak sangat yang besar sekali, tapi 58% itu kan cukup besar juga. Sehingga berarti harus diperhatikan biaya iklan tersebut. Nah, kemudian ini ada latihan, nanti silakan Anda coba kerjakan terlebih dahulu. Oke, demikian untuk materi dari saya. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.